Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kita hadir di pertemuan kedua untuk praktek audit. Saya minta yang sudah mengerjakan atau ada koreksi, tolong siapa? Saya evaluasi dulu. Yang surat berharga. Yang sudah nyoba mengerjakan di buku 4 surat berharga. Mungkin ada komen, ada jurnal. Saya nyoba deh, Pak. Olivia Intan. Ada jurnal enggak? Ada saya, Pak. Jurnalnya apa aja? Yang pertama, itu untuk mencatat surat berharga pada PT Dian Elektronik yang belum dibayar oleh PT Bina Sentosa jurnalnya. Ya. Surat-surat berharga pada utang dagang senilai 47.920.000. Oke, betul. Terus ada lagi? Ada lagi, Pak. Ini terkait dengan transfer dari Bangun Karya yang diputuskan tidak akan dijual oleh perusahaan. Jurnalnya investasi jangka panjang ya. Sebesar 213.750.000. Kemudian rugi penurunan nilai surat berharga sebesar 14.250.000. Di sisi kreditnya surat-surat berharga sebesar 228 juta. Oke, ada lagi? Ada, Pak. Ya, ada lagi. Terkait cadangan penurunan nilai yang belum disesuaikan antara harga pasar dan harga perolehannya. Ya. Jurnalnya rugi penurunan nilai surat berharga pada cadangan penurunan nilai surat berharga sebesar 7.840.000. Itu milik siapa? Apa total apa satu-satu? Totalnya, Pak. Apa aja? Milik siapa aja? Miliknya Suara Alam sebesar 6.720.000. Ya. Kemudian miliknya PT Dian Elektronik sebesar 1.120.000. Ya, itu aja ya. 2 ya. Pak. Oke, ada lagi? Olivia, ada lagi? Sebentar, Pak, ada, Pak. Sebentar saya lihat. Ini terkait dengan ini, Pak. Yang apa itu, Pak? Yang investasi obligasi itu juga, Pak. Yang Victory. Obligasi? Nggih, miliknya Victory. Ya, kenapa? Jurnalnya saya investasi jangka panjang sebesar 1.035.000, piutang lain-lain 7.500.000, kreditnya pendapatan investasi sebesar 8.535.000. Ya, debitnya apa tadi? Debitnya investasi jangka panjang 1.035.000, piutang lain-lain 7.500.000. Oke, 4 ya, kamu ya. Ya, Olivia. Nggih, Pak Jono. Oke. Jawaban Anda sangat baik. Ya. Walaupun masih ada yang sulit yang bisa kamu jurnal tentang dari pendek menjadi jangka panjang.
ya. Terus itu sulit sebetulnya. Terus yang terakhir itu juga cuma debitnya salah, ya. Yang satu debit yang kurang tepat, tapi saya aku jempol ya, kamu ada usaha ya untuk mencoba ya, untuk karena praktek audit dan auditing dua itu nanti jadi satu nilainya. Tapi sekedar catatan, praktek auditnya kamu A, tinggal nanti apa untuk ininya, untuk uh, pemeriksaan akuntansinya atau auditing dua ya, boleh kamu catat karena dua-duanya itu nanti jadi satu. Tapi untuk praktek audit saya akui nilaimu A. Yang lain? Oke, Pak, terima kasih. Ya, yang lain? Sudah ada yang ngerjakan? Sudah Pak, tapi banyak Siapa? salah. Aprilia. Oke. Jurnalmu ada berapa koreksinya? Saya itu yang obligasi sama Wesel itu saya tidak bisa menjurnal Pak. Yang saya jurnal cuma yang seperti tadi yang penurunan nilai itu saja. Oh, cadangan ya. Iya Cadangan. Pak. Sebetulnya ada paling gampang loh. Ada saham yang dibeli masih terutang itu loh. Itu ternyata gampang itu. Udah jelas gamblang ya. Siapa namanya? Aprilia. Aprilia. Aprilia nomornya berapa ya? Belakangnya 112 Pak. Oh, oh iya, Veronica. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang ngerjakan? Saya sudah mengerjakan Pak, tapi ada yang salah. Yang benar tadi penurunan nilai sama obligasi yang belum dibayar itu Pak. Yang weselnya salah. Oh Pak. ya, yang pertama itu ya? Yang Iya, milik Dian ya? Dian Elektrik? iya, itu Ya, benar oke. saya Pak. Ya aku paling muda itu, pasti ketahuan. Nggak apa-apa, tapi Kak, yang saya hargai kamu ngerjakan. Apalagi benar. Nomornya berapa kamu? Belakangnya 76 Pak. 76. Oh ya itu memang tadi kamu absen, saya bingung cari ini. Kafia Intan dah, bukan? Lain ya? Alfi Khairur Rahma Pak. Alfi Khairul. Alfi Anggita, Elsa, Aisyah. Iya, namamu tuh nggak ada ya? Ya ada A-nya tuh ya, Anissa, ya, Alivia, Ayu, terus Anggita, Aisyah, Aprilia yang tadi. Iya, namamu di mana sih? Apa ada nama lain ya? Mungkin di belakang Pak, di belakang di bawah sendiri mungkin. Soalnya saya angkatan 2019. Oh, tapi ikut ini memang. Iya memang Pak, saya mengambil mata kuliah ini. Karena saya itu alih jenjang Pak, transfer. Oh, ada yang absen lama ada. Tapi begitu saya minta absen yang baru, kamu nggak ada. Sebentar, apa yang nggak tercover ini ya? Alfi.
Oh, mungkin yang terakhirnya Alfi mungkin, yang nggak jelas ini. Alfi Hoirur ya. Iya Pak, benar. Makanya saya cari, nggak ada tadi. Oke, silakan siapa yang jawab lainnya. Mbak Seni, kemarin Mbak Seni ini biasanya aktif loh. Mbak Seni, ngerjain belum? Iya Pak, yang itu Pak yang sama cuma penurunan nilainya saja. Loh, enggak apa-apa, tapi benar ya kamu ngerjain. Angkanya benar tadi. Yang Ya. untuk 2 perusahaan. Ya, 7 juta berapa itu? Betul. Iya Pak. Coba kamu bacakan lagi, Mbak Seni. Jurnalnya yang penurunan nilai. Punya saya itu Pak, saya jabarkan satu-satu. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Beban penurunan nilai pada cadangan penurunan nilai pada PT Bangun Karya 14.250.000. Tuh. Pada PT Victory beban penurunan nilai debitnya, kreditnya cadangan penurunan nilai 4.654.000. 4 juta? Ya Pak. Dari mana itu? Nilai pasarnya berapa, nilai anu berapa? Yang pertama betul tadi. Kamu sakit ya? Ya Pak. Ya, oke, tidak apa-apa. Seni. Yang lain? Oke, gak ada yang lain? Nah, ini ya. 4 orang sudah mencoba, tapi yang saya salut yang Olivia itu banyak yang benar, dan mungkin akunnya aja yang salah. Karena mungkin Olivia tidak memperhatikan perkiraan yang ada di perbuku. Ya, perkiraan perbuku, kayak beban itu lihat di ini. Saya lupa ntar. Lihat di ini deh, kan ada neraca laba rugi, ya TB2, ya masuknya benar, tapi ada akunnya yang di situ beda ya, tidak seperti yang Anda kira. Anda hasil sendiri, tapi tidak ikut ini, tidak ikut apa? Sesuai dengan perkiraan. Makanya Anda harus kamu audit, lihat dulu perkiraan yang ada di perusahaan, perbukunya ada enggak, yang jurnalnya mirip-mirip, karena nanti kita lihat ya. Nah, oke, tolong sebelum masuk ke perkiraan yang lain, ke apa atau tetap, saya bicarakan tentang surat saham. Anda lihat, saya kan bilang, lihat contohnya di buku 3. Nah, silakan dilihat buku 3. Di buku 3 itu ada 4 ya, ada 4 lembar kertas kerja. Ya, selain top schedule. Ya, ada 4 kertas kerja, yang satu surat saham, terus kedua hasil stok opname, yang ketiga jawaban konfirmasi, nah, terus yang keempat kalau terjadi penjualan, tapi di situ kosong angkanya. Sudah dilihat di buku 3, tolong? Sudah Pak. Sudah ya, nah, itu kan ada 4 ya, selain top schedule ya, ada 4. Nah, di sini berkembang. Karena temuan di buku 1 tuh banyak, ya. Nah, ternyata untuk buku 4,
selain top schedule itu ada 9 kertas kerja. Kalau di buku 3 ada 4 ya. Nah, sekarang tolong Anda catat apa yang saya jelaskan karena Anda harus melengkapi. Surat berharga kodenya apa Anda? Indeksnya? CA13, Pak. Eh? CA13. PA? C, Pak. C, CA. Current asset. Oh, current asset tuh. CA13 ya. Oke. Berarti nanti top schedule Anda kan CA13. Betul nggak? Ya. Nah, sekarang yang sama. Sekarang ya, ini ada 9. Tolong dicatat. Ada 9. Berarti nanti ada CA13.1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Silakan dicatat. Jadi nanti selain top schedule yang ada CA13, nanti ada yang E3, bukan E3 apa? Yang E1 itu CA13.1 ya, CA13.1 sampai 9. Nah, sekedar Anda kasih kode ya, supaya Anda nggak bingung, saya ikuti indeks yang lama ya. Indeks yang lama yang mirip buku 3 untuk buku 4 itu kan surat berharga itu ada ya, seperti buku 3 ya. Surat berharga ada, terus pemeriksaan surat berharga ada ya, seperti di buku 3 untuk buku 4. Terus penjualan surat-surat berharga ada. Tadi saya bilang ada 4 tuh. Terus jawaban konfirmasi yang dari Indo Sekuritas itu ada. Ya. Jadi yang ada itu ada 4 di sini, buku 4 ini di buku 4 ke tahun 2005, yang 4 di buku 3 itu di buku 4 ada 4-nya ada semua, berarti ada tambahan 5 kertas kerja. Oke, jelas ya? Jelas ya? Jelas? Saya ulangi. Di buku 3 itu ada 4 kertas kerja selain top schedule. Di buku 4 di buku 3 itu ada semua di buku 4. Tapi yang nggak ada angka, yang beda angkanya loh ya. Sekarang kita perhatikan, Anda mulai dari CA 13.1 surat berharga. Nah, di situ daftar dari menurut buku itu ternyata perusahaan belum mencatat pembelian kredit untuk Dian Elektrik sebesar 47.920.000. 47.920.000. Itu di headingnya surat-surat berharga seperti di buku 3. Indeksnya CA 13.1.
Jadi di situ ada satu jurnal, perusahaan belum mencatat pembelian saham PT Dian Elektrik. Ya. Tidak kas tapi hutang. Dengan jurnal surat-surat berharga, kreditnya utang dagang sebesar 47.920.000. 47.920.000. Ya. Oke, sekarang di kedua, ya ini investasinya di Kertakerja tahun lalu belum ada. Ini headingnya investasi ya, kop di atas investasi tentang PT Victory ya, yang tertanggal 1 Juli dan akan jatuh tempo 1 Juli, berarti jatuh temponya tiap pertengahan tahun. Nilai obligasinya 150 juta. Data ini ada semua di buku 1. Nah, apa Kertakerja yang harus Anda lakukan? Anda lihat Kertakerja kosong yang 4 kolom. Di kolom yang paling lebar sebelah kiri Anda menjelaskan tentang investasi obligasi PT Victory. Jatuhnya Juli sampai dengan Juli, bunga 10%, ya, nilai nominal 150 juta. Nah, yang ada di 4 kolom Kertakerja kosong yang sama, ya sama lebarnya itu yang ada kolom-kolom. Awal akhir 2004 atau awal kolom pertama ya 0. Terus ada tambahan PT Victory ini nilainya 139.654.000. 139.654.000. Dari mana? Nanti dari hasil jawaban konfirmasi dari PT Indo Sekuritas itu ada. Nilai 139.654.000 itu sesuai dengan hasil jawaban konfirmasi dari Indo Sekuritas. Saldo akhir 2005 139.654.000. Harga pasar 135 juta. Ya, harga pasar ada penjelasan. Nah, untuk investasi ini tidak di jurnal ke cadangan, hati-hati, tidak ikut jurnal penurunan nilai saham, ya, karena ini obligasi, ya. Dari mana? Kalau Anda lihat nilai perolehan 139.054, ya, dikurangi nanti nilai anunya 135, ya, berarti turun tapi tidak diperhitungkan. Perhitungannya beda. Satu, perusahaan akan menagih bunga dari 1 Juli ke Desember, 6 bulan. Hitungannya apa? Bunga 150 juta, nilai nominal obligasi, kalikan 10%, bunganya kalikan 6/12, karena Juli sampai Desember. Ketemu 7.500.000. Ini yang di jurnal. Terus ada lagi hitungan amortisasi diskonto.
Ya, obligasi itu ada diskontonya. Hitungannya nilai nominal 150 juta dikurangi nilai perolehan 139.654.000 ya, kalikan 6 bagi 60 ketemu 1.034.000. Jadi perhitungan amortisasi diskonto ketemu angka 1.034.000. Ini yang di jurnal. Berarti yang di jurnal amortisasi diskonto dan piutang bunga. Nah, jurnalnya lengkap. Investasi 1.034.000. Piutang lain-lain yang piutang bunga tadi 7,5 juta, kredit pendapatan investasi 8.534.000. Itu jurnal untuk investasi dari Victory yang masuk di CA 13.2. Saya ulangi, jurnalnya investasi 1.034.000 debit piutang lain-lain 7.500.000 itu dari bunga, kredit pendapatan investasi 8.534.000. Tadi yang 7,5 itu tagihan bunga 6 bulan, terus yang amortisasi diskonto yang 1.034.000. Oke. Kita masuk di pemeriksaan surat berharga. Itu ada sama dengan di buku 3. Kita cek fisik surat-surat berharga dengan kode indeks FA 13.3. FA 13.3. Nah, yang Anda tulis lagi sesuai dengan di bukti buku nomor 1 ya, mengenai surat-surat inventarisasi atau perhitungan lembar surat-surat ya. Itu ada 5 ya. Ada bangun karya, ada meridian, ada suara alam, berapa lembar ada. Terus yang Victory obligasi tadi ada, terus Weselnya berarti cuma 1 ya. Lembarnya. Oke. Itu kerja tentang pemeriksaan surat berharga. Kita masuk di CA 13.4. Ini kolomnya ada di buku 3, tapi sekarang diisi sesuai data yang ada. Laba penjualan surat berharga. Anda nyiapkan 1 lembar kertas kerja kosong. Yang sebelah kiri yang paling lebar kolom itu ada tulis nama surat berharga yang dijual. Itu ada 2, saham PT Cakrawala dan saham PT Sinar Mataram. Terus 4 kolom yang sama. Kolom yang pertama yang sama itu jumlah lembar. Tulis lembarnya untuk dua-dua saham. Terus kolom kedua, harga perolehan. Anda tulis harga perolehannya dua-dua saham ini. Terus penerimaan per kas. Itu harga jual dari masing-masing saham. Terus kolom 4 yang sama yang terakhir,
laba. Laba untuk masing-masing saham, terus dijumlah untuk 2 saham yang dijual. Sekedar saya tulis, totalnya 69.438.000. Total ya, tapi untuk satu-satunya Anda tulis sendiri. Total 69.438.000. Nah sekarang Anda lihat dulu, laba penjualan mesti ada di TB2. Benarkah? Berapa per bukunya itu? Coba dibuka di TB2 per buku akun laba penjualan surat-surat berharga. Berapa di TB2? 64.438.000, Pak. Oh, sama berarti ya. Berarti di surat laba penjualan surat berharga itu apa yang dicatat perusahaan per bukunya sama dengan yang ditulis di kertas kerja oleh auditor 69.438. Berarti tidak ada koreksi ya untuk CA 13.4 karena per audit sama dengan per buku. Nah, untuk CA 13.5 itu hasil jawaban dari pialang dari CV Enduri Sekuritas. Ini nanti dicantumkan di kertas kerja ini dan semua ada datanya di buku 1. Jelas ya, karena ini tinggal di CA 13.5 itu menyatakan bukti jawaban dari hasil konfirmasi ya. Karena ini untuk pembelian yang baru ya. Yang dikonfirmasi itu untuk pembelian yang baru. Untuk CA 13.6 itu ada di buku besar di buku 1 ya. Ini tentang pendapatan investasi. Jadi pendapatan investasi berarti berupa dividen. Ya. Ada di situ sesuai dengan buku besar, total pendapatan investasi 10.870.000. Coba Anda lihat di TB2 pendapatan investasi sama apa enggak? Kalau di buku besar perusahaan 10.870.000. Di TB2 Sama. ya. Oke, berarti nggak ada koreksi. Penjualan tadi tidak ada koreksi, terus pendapatan investasi tidak ada koreksi. Jadi investasi itu kan ada dividen yang kita dapatkan. Nah, ini yang cadangan. CA 13.7. Anda siapkan kertas kerja kosong dengan 4 kolom. Ya. Yang sebelah kiri kolom paling lebar, Anda tulis surat-surat berharga. Ya. Ada 2 ya, Suara Alam dan Dian Elektrik. Kolom pertama yang kolomnya sama, tulis harga perolehan tahun 2005. Tulis angka-angkanya perolehan untuk 2 saham. Terus harga pasar, Anda tulis masing-masing harga pasarnya, sudah ada data semua. Cari selisih, nah itu yang di jurnal.
Nah, karena cadangan karena terjadi kerugian, maka jurnalnya, nah ini jurnal ini yang beda ya, harus sama dengan di buku per buku yang ada di TB2. Kita lihat penurunan nilai itu ditulis malah jurnalnya pendapatan lain-lain dan penyesuaian. Berarti dia mengurangi pendapatan. Ya, yang angkanya di total 7 berapa tadi? Ini tadi banyak yang benar. Kreditnya cadangan penurunan nilai surat berharga. Ya, tadi yang Olivia sama siapa betul ini cadangannya. Jadi jurnalnya bukan beban ya, tapi kita ikuti jurnal yang akun yang ada di laporan keuangan. Di situ ternyata akunnya pendapatan lain-lain dan penyesuaian. Tolong itu indeksnya berapa itu? Pendapatan lain-lain dan penyesuaian. Di TB2. REO 5, Pak. Nah, jadi udah jelas ya. Jadi tidak ke beban lain-lain, tapi dia mengurangi pendapatan. Akun pendapatan lain-lain dan penyesuaian. Ada tanya, loh Pak, kok ke pendapatan lain-lain dan penyesuaian yang mengikuti akun yang berlaku di perusahaan. Ya, memang secara umum beban lain-lain, ya, beban atau penurunan nilai saham. Ya, oke, jelas. Jurnalnya jelas. Untuk penurunan nilai saham Suara Alam dan Dian Elektrik. Selanjutnya di CA 13.8. Nah ini ada di buku 1, ada ceritanya PT Bangun Karya itu di akhir tahun dipindah ke investasi jangka panjang. Ya. Dipindah ke investasi jangka panjang. Kalau ada penurunan nilai, ya tidak ikut karena sudah dipindah ke investasi jangka panjang. Nah, kertas kerja yang harus Anda buat, tunjukkan harga perolehan, susun ke bawah aja ya. Harga perolehan PT Bangun Karya 28 juta, harga pasarnya 213.750.000. Ada selisih 14.250.000. 14.250.000. Nah, jurnal yang ada harga pasar yang 213.750.000 itu menjadi akun investasi jangka panjang. Terus yang harga perolehan saham itu dikeluarkan dari surat berharga, berarti dikredit 228 juta. Terus selisih rugi penurunan nilai ya itu menjadi seperti jurnal yang tadi, pendapatan lain-lain dan penyesuaian. Jadi jurnalnya silakan tulis debit investasi jangka panjang 213.750.000, 213.750.000. Debit pendapatan lain-lain dan penyesuaian mengikuti akun yang ada 14.250.000. Terus kredit surat-surat berharga. Jadi perolehannya kita kredit dikeluarkan karena sudah menjadi investasi jangka panjang 228 juta. Yang ini tadi Mbak Olivia benar ya. Ini kayaknya orang-orang nggak paham sulit ini. Ya. Oke. Yang terakhir, CA 13.9. Nah, ini beda ya.
kita bicara wesel jangka pendek miliknya PT Arta. Ya, perlakuan wesel sama saham beda. Ya, kalau wesel itu ada bunga, ya, kalau saham dividen, pendapatannya bagi perusahaan. Nah, kita tahu PT Arta itu perolehannya 80 juta, ya, diperoleh 1 November 2005, tingkat bunga 12%. Berarti perusahaan akan mendapatkan bunga 2 bulan, November, Desember. Tinggal kita hitung berapa bunganya. 80 juta kali 2 bulan per 12 kali bunga 12%, ketemu 1.600.000. Nah, jadi pendapatan bunga ini yang belum di jurnal, maka kita jurnal. Debit piutang lain-lain 1.600.000, kredit pendapatan investasi 1.600.000. Jadi dapat dari mana? Dapat dari wesel PT Arta. Nah, berarti headingnya wesel jangka pendek, bab suratnya di atas ya. Jadi PT BCP wesel jangka pendek 31 Desember 2005. Terus keterangannya Anda ambil kertas kerja kosong yang 4 kolom. 4 kolom itu maksudnya 4 kolom yang sama ya, yang sama lebar dulu. Nanti sebelah kiri yang kolom paling panjang tulis surat berharga wesel PT Arta. Terus tanggal. Di kolom pertama yang 4 kolom yang sama, tulis tanggal 1 November 2005. Terus kolom kedua yang sama, tingkat bunga 12%. Terus kolom ketiga untuk 4 kolom yang sama, nilai nominal 80 juta. Terus kolom terakhir piutang bunga 1.600.000. Nah, terus juga ada kasih tulisan catatan dari mana piutang bunga 1.600.000. 80 juta kali 2 per 12 kalau mulai November dan kali 12%. Itu ketemu 1.600.000. Otomatis karena perusahaan belum menjurnal piutang bunga 2 bulan, jurnalnya piutang lain-lain 1.600.000, pendapatan investasi 1.600.000. Oke, semua 9 kolom di luar top schedule sudah saya jelaskan, tinggal Anda nanti menyiapkan 9 kertas kerja. Yang sama dengan kertas kerja buku 3 tahun lalu, hanya 4 ya. Jadi 5 ini tambahan bagi saudara dan saya beri indeks. Oke. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Aktiva tetap. Silakan buka buku 3. Memang surat berharga lebih sulit ya, karena ada saham, ada obligasi, ya, di mana pendapatannya beda-beda. Ya. Nah, ada tetap nggak sulit, nah, cuma Anda perlu ketelitian. Oke, buku 3 halaman 42.
nanti diteliti, jangan sampai salah waktu memasukkan di buku 4. Oke, kita kembali ke teori kemarin di audit 2, investasi untuk ada tetap. Yang perlu Anda ketahui di sini, di kata kerja ini, satu tentang nilai perolehan. Nilai perolehan itu adalah nilai beli ditambah biaya-biaya sampai dengan aset tersebut siap digunakan. Kedua, akta tetap itu, ada nilai perolehan tadi ada kelompok ya, seperti di buku halaman 42, yang di perusahaan ini tanah, bangunan, mesin, kendaraan, mebel. Terus karena akta tetap itu digunakan sampai dengan umur ekonomis, maka terjadilah penyusutan. Di tengah-tengah itu ada nilai penyusutan, ya. Terus akibat adanya penyusutan, pasti ada jurnal beban penyusutan, kreditnya, akumulasi penyusutan. Jangan sampai Anda sempat tertuju tidak paham. Yang kalau surat saham memang lebih sulit, kalau Anda mungkin agak bingung, saya sadari, tapi kalau tetap jangan sampai salah. Ya. Oke. Akta tetap juga mungkin dalam perjalanan sebelum waktunya dijual. Karena ada sebelum waktu dijual, ada laba atau rugi penjualan akta tetap. Kalau dijual. Dari mana cara menghitung laba atau rugi? Gampang sekali rahasianya ya. Kalau nilai buku itu adalah nilai perolehan dikurangi akumulasi. Ya. Kalau nilai buku lebih besar dari harga jual, berarti rugi penjualan. Kalau nilai buku lebih kecil dari harga jual, itu laba penjualan. Di mana laba atau rugi penjualan masuk di akun tersendiri, apakah laba atau rugi, dan masuk kelompok di laba rugi extraordinary item, kelompok laba atau pendapatan atau rugi lain-lain, karena bukan merupakan usaha pokok. Nah, Anda lihat halaman 42. Nah, sekarang tolong kolom-kolom ini Anda tulis di atas kolom. Kolom yang paling lebar sebelah kiri, ada tetap, jenis ada tetap, Anda kasih kode 1. Di atas garis kasih 1, supaya Anda lebih paham nanti. Terus berikutnya, di situ ada harga perolehan. Ada 4 kolom, saldo awal, tambahan, penghentian, dan saldo akhir. Itu jadikan kolom 2, 4 kolom itu jadi angka 2. Terus A, B, C, D. Jadi 4 kolom, yang di situ ada harga perolehan, itu Anda tulis kolom 2 dengan terdiri dari 4 kolom. A, B, C, D. Saldo awal A, tambahan B, penghentian C, saldo akhir D. Jadi saldo awal 2A.
Terus di tengah-tengah itu ada depresiasi, tarif, metode, dan umur. Dua kolom ini Anda tulis kode 3, nomor 3. Oke. Nah, terus ada lagi kelompok akumulasi depresiasi. Sedikit saya beritahu, kalau Anda tidak biasa dengan depresiasi, itu maksudnya penyusutan. Ya. Akumulasi depresiasi yang terdiri dari 4 kolom, saldo awal, biaya tambahan, penghentian, saldo akhir, itu Anda jadikan 4 dengan A, B, C, D. Oke, setelah ini saya jelaskan di kolom 1. Jenis tetap itu ada tanah, bangunan, mesin, dan peralatan, kendaraan, dan mebel, dan peralatan kantor. Jadi kelompok yang ada di perusahaan dikelompokkan ada 5, seperti yang tampak di situ. Nah, terus di kolom 2, saldo awal itu saldo awal tahun lalu. Ingat nilai perolehan ini. Nilai perolehan itu nilai beli ditambah biaya-biaya sampai dengan siap digunakan. Saldo awal itu saldo tahun lalu. Ya. Terus tambahan itu pembelian di periode tahun berjalan yang diaudit. Kolom 2B. Kolom 2C, penghentian atau biasanya terjadi bisa tukar tambah atau penjualan. Itu 2C. 2D itu adalah mutasi dari saldo awal 2A ditambah 2B dikurangi 2C. Jadilah 2D. Terus semua dikelompokkan, di total jadi 1 ke bawah, ada kalimat jumlah. Ya, itu total, berarti total saldo awal, total tambahan, total penghentian, total saldo akhir. Kolom 3, itu metode penyusutan. Untuk tanah tidak disusut, dimanapun tanah tidak boleh disusut, karena tidak ada tanah yang nilainya turun. Malah orang kaget semua, orang bisa kaya karena tanah dijual atau kena pembebasan. Ya, entah karena kena perluasan jalan, atau kena jalan tol, atau dibeli pengusaha, jadi pabrik. Yang dulu tanah gak laku, mungkin hanya sawah atau tegalan, atau bisa juga tanah kering, tanah tegalan, itu dibeli. Ya, seperti di Surabaya, Anda tahu, di sebelah timur itu ada yang apartemen, ada tempat jual-jual makanan, itu dulu tambak. Yang nggak ada harganya. Nah, apa namanya? Saya nggak tahu pengembaliannya, lupa. Itu mungkin sudah pernah sana semua. Itu tambak dulu, yang tidak ada harganya. Begitu dibangun, harganya sekarang miliar. Ya. Oke. Tanah tidak disusut, baik menurut akuntansi juga menurut pajak, tidak ada penjualan tanah. Nah, bangunan itu disusutkan selama 30 tahun.
dengan aturan garis lurus. Berarti dihitung dari nilai perolehan. Kalau kita hitung persentase, supaya gampang alihkan, 3/3%, karena 30 tahun. Jadi 30/3% itu sama dengan 30 tahun. Mesin dan peralatan 20 tahun, berarti sama dengan per tahunnya 5%. Kendaraan 4 tahun, berarti sama dengan kalau kita ngitung per tahun 25%. Mesin dan mebel dan peralatan kantor 20 tahun. Jadi dihitung 5%. Memang logikanya agak aneh ya ini. Seharusnya mebel dan peralatan kantor tuh disusut tidak mengikuti penyusutannya mesin. Seharusnya sama dengan kendaraan, tapi nggak apa-apa karena sudah kebijakan seperti itu. Ya kita pakai ini kalau nanti ngitung di buku 4. Nah, akumulasi. Kenapa timbul akumulasi? Karena ada beban penyusutan. Jurnalnya beban penyusutan, kreditnya akumulasi. Yang perlu Anda tahu, akumulasi mesti saldonya kredit. Tapi kalau Anda melaporkan di laporan keuangan, jangan ditaruh di kredit, tapi menjadi pengurang nilai perolehan, supaya nanti dapat nilai buku. Ingat, akumulasi pensutan bukan hutang. Beda lah ya, kalau hutang dagang itu memang hutang, hutang pajak memang hutang. Ya, akumulasi itu walaupun di kredit, hati-hati, bukan hutang. Harus di neraca ditampilkan sebagai, karena kredit kita taruh debit sebagai pengurang dari nilai perolehan, itu dikurung akhirnya jadi nilai buku. Hati-hati, Anda harus paham ya. Akumulasi timbul karena adanya beban penyusutan ya, dengan metode yang sudah dibuat oleh perusahaan dengan kebijakan ini tidak boleh berganti-ganti, harus konsisten. Nah, akumulasi pasti saldonya kredit karena jurnalnya beban kreditnya akumulasi. Walaupun kredit membuat neraca tidak boleh ditaruh kredit, bukan hutang. Ya, tapi sekedar catatan menunjukkan berapa beban penyusutan yang sudah dilakukan oleh pihak intern perusahaan. Dan akumulasi itu pasti nanti kalau dijual, jurnalnya debit dikeluarkan. Seperti tadi jual laba rugi harta tetap. Nah, di 4A, saldo awal, itu saldo awal akumulasi ya, hati-hati ya, saldo awal akumulasi. 4A, 4B ditambah penyusutan selama periode berjalan. Penghentian itu tidak ada penghentian. Tapi di nilai perolehan kok ada tanah. Ingat, tanah tidak disusutkan. Berarti tidak akan ada akumulasi. Ya. Ke saldo akhir. Jadi saldo akhir 4A ditambah 4B dikurangi 4C ketemu 4D. Terus semua jenis ditotal ke bawah. Nah, lampiran 42 ini pasti didukung oleh kerja-kerja. Ya. Jadi Anda tahu tadi harta tetap ada dua ini berarti indeksnya. Ada nilai perolehan, ada akumulasi. Ya. Berarti F1 ini
ada dua indeks, indeksnya nilai perolehan dan nilai akumulasi. Ya. Oke. Nah, kita lihat halaman 43. Nah, perhatikan, ini kadang-kadang banyak yang bingung ya. Ini menjelaskan selama 1 tahun 2005 ini, 2004 itu di apa? Pengeluaran untuk akta tetap apa saja. Nah, di situ ada 5 ya. Ada voucher itu bukti pembayaran. Terus ada nama perusahaan yang mengerjakan atau yang menjual. Terus keterangan jenis-jenis pekerjaan atau yang dibeli. Terus harga perolehan. Nah, itu harga perolehan itu yang nilai beli ditambah beban-beban biaya sampai dengan siap digunakan. Nah, karena di perincian 5 itu tidak jelas mana kalau kita kelompokkan, maka di bawah kita kelompokkan. Di situ ada ikhtisar tambahan. Tolong dikasih lingkaran, ikhtisar tambahan. Nah, disitulah dari keterangan 5 di atas, itu dikelompokkan mana yang bangunan, mana yang mesin, mana yang kendaraan, mana yang peralatan kantor. Ya, jadi dari 5 pembelian di atas tadi, pembelian selama periode 2004 dikelompokkan, langsung diarahkan sesuai dengan kelompoknya. Oh, bangunan ternyata ada 1, mesin ada 1, sesuai dengan perincian di atas. Kendaraan ada 1, terus peralatan kantor itu ada 2. Nah, masing-masing dijumlah ke bawah, masing-masing kelompok. Bangunan berarti selama periode berjalan, yang pengadaan untuk bangunan itu 66.026.000, untuk mesin 10 juta, untuk kendaraan 18.600.000, 18 juta. Terus untuk peralatan kantor itu ada 2, totalnya 13.316.000. Jadi kenapa dikelompokkan? Karena nanti ini harus ke depan. Karena ini mendukung F1 yang lama ya. Ini kan F2. Jadi angka pengelompokan inilah yang nanti dimasuk ke kolom. Jadi di situ kan ada F1, F2, F1 masing-masing kelompok di halaman 43. Nanti F1 ini Anda coret. Nanti indeksnya F1 tuh berapa? Indeksnya ya. Nah, berarti angka ini di halaman 43 setelah dikelompokkan itu masuk ke kolom 2B. Coba dicocokkan sama enggak? Masuk ke kolom 2B di halaman 42. Jadi masing-masing setelah dikelompokkan halaman 43 itu masuk ke kolom 2B. Benar apa enggak? Benar Pak, cocok. Benar, oke. Supaya Anda paham. Ya. Terus, oke, sudah jelas ya. Jadi 2B itu, kolom 2B yang saya bilang kasih kode, tanda di atas, itu hasil dari cerita kerja F2 atau halaman 43. Tinggal indeksnya nanti kamu perbaiki. Oke, selanjutnya. Halaman 44. Nah, ini ada pengertian. Pengertian ternyata penjualan. Apa yang dijual? Tanah. Ya. Itu kalau Anda lihat di harga perolehan, itu datanya dari kolom 2C.
Dari kolom 2C 47 juta. Terus akumulasi kenapa 0? Ya karena tidak disusun. Terus nilai buku kenapa sama dengan nilai perolehan? Ya karena tidak ada akumulasi. Ya. Terus dijual 79.276. Dari harga 42 juta dijual 79.276.000. 79 ya 276.000. Selisihnya laba. Nah, laba penjualan. Karena harga jual lebih besar dari nilai buku. Ya, hati-hati. Tadi saya ngasih tahu, laba penjualan tetap bandingkan harga jual dengan nilai buku. Kalau harga jualnya di atas nilai buku, untung. Kalau harga jualnya di bawah nilai buku, rugi. Paling enak ya, hitungan akuntansi itu. Ya. Tapi ini tidak ada akumulasi. Jadi kalau ini kita jurnal transaksi penjualan aja, bukan jurnal koreksi ya. Transaksi waktu terjadi penjualan, dia akan menjurnal kas 79.276.000, atau terus tanah harga perolehnya 42 juta kredit. Nah, kreditnya lagi laba penjualan tanah. Bukan jurnal koreksi ini ya, tapi jurnal saat terjadi penjualan tanah. Nah, di kertas kerja ini menunjukkan keuntungan 37.276.000. Kemana Anda harus cocokkan? Cocokkan dengan DTB2 ya, dengan nilai per buku. Sama enggak? Coba dicek. DTB2 laba penjualan. Sama, Pak. Sama, ini makanya. Jadi Anda paham nanti. Oh, audit itu seperti ini. Ya, hanya mencocokkan yang dicatat oleh perusahaan itu sudah benar atau enggak. Karena itu nilai buku. Menurut Anda, seharusnya sekian. Sama enggak dengan nilai buku? Kalau sama enggak ada koreksi. Ya, kalau tidak sama, berarti harus koreksi. Berarti di halaman 44 tidak ada koreksi. Berarti yang halaman 44 itu yang diperlukan itu harga perolehan memang keluar 42 yang di halaman 2C, ya, di halaman 42 halaman 2C. Nah, terus akumulasi nggak ada, ya. Terus laba rugi ya masuk di laba penjualan di TB2, ya. Oke, terakhir. Nah, ini agak hati-hati, ya. Ini menguji penyusutan. Apakah yang dicatat nilai buku menurut perusahaan itu sudah benar enggak? Menurut tarif dikalikan dengan aturan yang ada. Nah, kalau Anda baca di buku 2, ya, penyusutan, hati-hati ya, yang ini yang berlaku di perusahaan. Kalau terjadi penjualan, tidak dihitung setahun penuh beban penyusutannya, terjadi penambahan, tidak dihitung setahun penuh, khususnya kalau terjadi penambahan, untuk yang baru, itu dihitung separuh dari tarif yang berlaku. Ya, jadi dihitung dari separuh dari tarif yang berlaku. Jadi tidak melihat bulan kapan aset tersebut diperoleh. Terus ada pertanyaan, loh apa harus gitu Pak? Enggak, ini kebijakan dari perusahaan ini. Ya, kadang-kadang ada juga perusahaan dia ngitung sesuai kalau dibeli dari April, ya dihitung dari April sampai Desember.
dikalikan penyusutan. Ya, tapi ini dianggap lebih praktis. Pokok ada penerimaan pembelian baru tahun berjalan dihitung separuh. Nah, kita lihat perhitungan di 45. Setiap kelompok ada, terus bangunan. Nah, hati-hati di harga perolehan. Yang lama sesuai dengan di halaman 42 tadi ya. Angka ini diambil dari halaman 42. Yang lama, terus di bawahnya tambahan. Yang 2A. Ya, yang lama ini, yang lama itu 2A, yang tambahan 2B. Ya. Nah, yang lama dihitung penuh. Ya, 3,5%. Karena 30 tahun tadi. Terus, yang tambahan baru, hanya dihitung separuhnya. Ya, dihitung 1,5. Ya. Ketemu yang dihitung penuh sama tambahan, totalnya 16 ribu untuk bangunan, untuk penyusutan tahun berjalan. Mesin dan peralatan juga gitu. Yang baru 2A, 2B yang lama 2A, yang baru 2B 10 juta, yang lama dihitung 5%, yang baru hanya dihitung separuh, 2,5%. Jangan lupa nanti ya, kalau mengerjakan buku 4. Terus kendaraan juga gitu, yang lama dan yang baru. Terus mebel, yang lama, nilai perolehan lama dan yang baru. Nah, masing-masing kelompok ada di kolom jumlah. Nah, itu ada tulisan F1. Ya. Kemana angka ini Anda cocokkan, Anda lari, kemana? Kita lihat di kolom 42, halaman 42, masuk di kolom 4B, biar beban tambahan atau penyusunan tambahan lah. Sama enggak? Tolong cocokkan. Dicocokkan antara halaman 45 masing-masing jumlah kelompok. Sama ya? Sama. Sama, oke. Itulah cara kerja nanti di buku 4A. Di buku 4 kok, 4A. Nah, jadi ini 45 ini adalah ngetes, menghitung beban penyusutan sesuai dengan kebijakan persentase dan kebijakan yang dianut oleh perusahaan. Karena tambahannya hanya dihitung separuh, nggak melihat bulan. Oke, ini sudah lengkap pemahamannya. Ada penjualan, ada pembelian, ada penyusutan. Nah, tolong 46, 31, 46 ini ada kaitannya dengan aksara tetap. Kenapa saya bilang ada kaitan? Kalau Anda lihat di halaman 46, itu ada 2 kalimat, reparasi dan pemeliharaan. Setiap acara tetap dalam praktek ada yang reparasi. Reparasi itu biasanya kalau ada kerusakan ya yang cukup signifikan, itu namanya reparasi. Kalau pemeliharaan itu setiap acara tetap mesti ada pemeliharaannya. Yes? Yes? Yes?
sebentar ya, ada paket sebentar. Oke, tadi maaf saya tinggal sebentar karena ada paket. Oke, halo, halo. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, Iya, Pak. nah, sekarang di sini di setiap perusahaan itu mesti ada beban reparasi dan pemeliharaan. Ya, contoh kalau Anda punya motor ya, kalau rutin ya penggantian oli, ganti ban ganti ban, terus ganti ganti kampas, itu pemeliharaan. Nah, tapi kalau perbaikan, reparasi, ya mungkin Anda ada rusak mesinnya, ya mogok, nah, itu reparasi karena menyangkut mesin. Nah, di setiap perusahaan pasti ada mesin, pabrik, kendaraannya, gedung juga. Anda tahu rumah Anda, kalau Anda di labor itu ya, itu pemeliharaan. Ya, tapi kalau ada kena, ya maaf, jangan sampai ya, kena angin puting beliung, atapnya rusak, kebongkar, nah itu reparasi. Ya. Nah, di dalam praktek, ya khususnya reparasi, itu biasanya nilainya lebih tinggi dari pemeliharaan. Nah, ada kebijakan tertentu yang dianut oleh perusahaan, dan ini tertulis. Jadi, pertama melihat angka. Kalau angka sampai perbaikan sampai sekian, sampai 50 juta, itu di atas 50 menambah aktivitas tetap. Jadi menambah nilai perolehan. Itu namanya istilahnya diaktifir. Ya. Jadi tetapkan. Terus menurut nilai ya, terus juga ada menurut manfaat. Dengan adanya perbaikan ini memperpanjang umur. Nah, itu nilai itu menambah atau tetap. Jadi bukan beban. Ya, tapi pertama hitung beban, nah, terus mana yang menurut internal perusahaan, atau nanti auditor tanya, nilainya sekian. Kenapa kok masuk beban? Iya, Pak, karena gini. Nggak bisa. Kalau beban terlalu besar, pengaruhnya apa? Ke laba rugi, ya. Soalnya ada perusahaan memang niat untuk mengurangi laba, ya. Padahal nilainya sampai 50 juta, ya. Itu kan beban ya lumayan. Tapi semua tergantung perusahaan. Itu namanya materialitas, ya. Karena setiap perusahaan kemampuan keuangannya tidak sama, ya toh. Jadi hasilnya miliaran, ya.
masuk beban 25 juta, mungkin normal, tapi mungkin 100 juta ke atas itu rasanya memberatkan, ya, karena ada laba rugi. Unsur materialitas digunakan. Terus atau umur perbaikan itu menambah umur enggak? Contohnya kok rumah kena puting beliung. Terus kalau hanya diperbaiki yang rusak, itu tidak apa-apa, boleh ke beban. Tapi kalau nanti sekalian diperbaiki, atapnya dibongkar, nah itu kan nilainya tinggi. Itu menambah umur atau menambah harga tetap. Nah, kebijakan ini biasanya ada di perusahaan, ya. Biaya ini pasti ada. Khususnya pemeliharaan itu pasti ada. Apapun pasti ada, ya. Jadi kayak gedung itu perlu pengecatan, ya, perlu pembersihan, ya kan? Nah, terus mesin, ya perlu pemeliharaan rutin, ganti oli, ya. Jadi servis kecil, terus ada perbaikan total, mesinnya mungkin di situ harus 3 tahun, 2 tahun sekali harus overhaul, harus bongkar. Nah, itu biayanya pasti tinggi. Nah, ini biasanya apakah masuk data tetap atau tidak. Nah, sementara kita lihat di kasus 2004, ini yang terjadi reparasi dan pemeliharaan, itu sudah ada semua voucher tentang pembayaran. Voucher itu menyangkut pembayaran, dan siapa yang mengerjakan, atau referensinya siapa, terus keterangan apa yang dikerjakan, nilainya ada. Nah, sekarang contoh, di situ kalau Anda lihat totalnya ada angka 1 juta, ada angka 12 juta. Rasanya 1 juta, 12 juta kan jauh ya. Nah, cuma tergantung dari perusahaan. Mungkin di situ ada pengecatan seluruh ruangan. Ngecat biasa pemeliharaan. Jadi beban walaupun mahal, ya. Nah, di situ total reparasi dan pemeliharaan itu 35 juta 738 ribu. Coba Anda lihat di TB2, angkanya betul nggak? Di TB2, betul ya? Nah, berarti ini memang betul ya. Jadi memang ini memang jadi beban, masih mampu untuk ditangani sebagai beban usaha, ya. Karena ada juga jangan sampai beban itu mengganggu laba rugi, ya. Nah, contoh gini ya, Anda beli aset tetap kendaraan, kenapa disusut? Loh, kalau kita beli harga 200 juta, 100 juta, nggak apa-apa, masukkan langsung ke beban. Tapi nggak mungkin 200 juta masukkan beban, laba ruginya distorsi ya, kena tekanan. Ya, jadi tetap itu sebetulnya apa? Supaya terbagi tentang penyusutannya, ya, agar tidak membebani perusahaan, dan disesuaikan dengan logika tetap tuh mobil nggak mungkin 1 tahun habis, ya, makanya gagal 5 tahun, dibebankan sekian, ya, supaya supaya logis antara dengan pemakaian akta tetap tersebut. Oke, ini yang keterangan tentang akta tetap. Tugas Anda nanti mengerjakan akta tetap di buku 4, buktinya ada di buku 5, dicoba. Saya minta dalam minggu ini, karena Anda ketemu saya Selasa minggu depan, atau sampai Senin ya, ada temuan koreksi, silakan dikirim ke Pak Jono. Tidak usah kertas kerjanya, cukup koreksinya aja, ya. Tapi Mbak Livia seharusnya dikirim, ya. Saya Pak punya jurnal ini nih, karena poinnya beda lah ya. Anda mengerjakan sama tidak itu beda. Jangan takut salah mengerjakan. Di sini ikuti contoh di buku 3, ya.
hasil kerja tahun lalu. Ya, nggak jauh. Anda perhatikan cuma di buku 4 mungkin ya ada reparasi dan pemeliharaan yang diaktifir. Jadi menambah nilai ATA tetap. Silakan lihat di buku 1 atau kebijakan akuntansi di buku 2. Yang lainnya sama ya, penambahan penyusutan hati-hati, yang penambahan itu dihitung separuh. Kalau ada ganjil, bulatkan aja dalam ribuan. Oke, terima kasih perhatiannya. Tolong nanti tadi yang surat berharga ada kerjakan juga, karena nanti buku 4 ini dikumpulkan dan Anda nanti terakhir membuat laporan akuntan ya, dasarnya dari buku 4. Oke, terima kasih. Kita tolong, saya absen, wajahnya muncul semua. Oke, tolong layar cepat. Eka Nur. Oke. Eka Nur gelap lagi ya. Oke, sambil. Aprilia. Saya nggak butuh yang Anda duduk di pinggir pantai. Saya butuh wajah aslinya. Aprilia, tolong. Nah, gitu loh. Kalau yang di tepi pantai itu buat apa? Untuk keluarga, mungkin untuk teman atau untuk cowoknya itu tidak apa-apa ya. Pak Jono hanya butuh wajah aslinya. Nah, kenapa? Nah, absen 2 kali, jangan sampai saya tidak mau Anda ikut kuliah, habis absen pertama, enak-enakan nggak mau dengerin. Ya sama, kalau saya minta Anda muncul sama dengan waktu kuliah tatap muka, malah tiap mulai awal sampai akhir harus wajah Anda muncul. Kalau ini saya cuma minta awal sama akhir, ya. Oke, terima kasih. Oke, sampai ketemu minggu depan. Anda punya 2 kewajiban. Yang pertama, yang tadi surat saham diselesaikan, ya. Terus untuk yang mengerjakan ATA tetap, kalau nanti ada koreksi bisa dikirim ke nomor WA Pak Jono. Karena apapun punya poin. Saya pesan, dicoba jangan takut salah, asalkan masuk akal. Ya, kalau ada, karena tugas Pak Jono ini menyangkut akuntansi ya. Saya ingin Anda betul-betul paham tentang akuntansi, walaupun tidak 100%. Ya, tapi apabila Anda tidak ada praktek audit, Anda tidak punya variasi pengetahuan yang komplit tentang akuntansi keuangan. Kalau cuma teori, ya ada teori, ya. Tapi begitu masuk di praktek, oh ternyata seperti ini. Oh kata kerja ini seperti ini, ya. Karena terkait dengan pemahaman akuntansi. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan berdialog. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.